Kebakaran terjadi di gudang furnitur di Jalan Kali Sekretariat Utara, nomor 55 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Banyaknya material furnitur membuat api cepat membesar. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 55 personel diterjunkan untuk menangani kebakaran. Berdasarkan keterangan petugas, api diduga terpicu tiner yang terbakar saat ada aktivitas memasak. Sumber air di sekitar lokasi turut membantu proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, sebuah truk terbakar di Tulung Agung, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian belakang truk dan menyambar muatannya 4,6 ton getah pinus. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar truk bermuatan getah pinus seberat 4,6 ton di Tulung Agung, Jawa Timur. Muatan truk yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran bermula saat truk milik perhutani melaju dari Kediri menuju pabrik pengolahan di Trenggalek. Sesampai di lokasi, muncul percikan di bagian belakang truk, menyambar plastik penutup muatan hingga merembet ke getah pinus. Tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Kerugian material diperkirakan mencapai 225 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas, 8 orang lainnya mengalami luka berat. Mobilnya terbalik, korbannya meninggal dunia. Warga merekam setelah sebuah truk bermuatan perabot rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas terjepit bodi kendaraan, sementara 8 orang lainnya luka berat. Kerasnya hantaman hingga membuat truk terguling dan kendaraan yang ditabrak ringsek. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan diduga akibat truk remblong dan hilang kendali hingga menabrak 1 minibus dari arah berlawanan. Kemudian menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini yaitu kendaraan truk Isuzu yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur saat turunan panjang terlibat kecelakaan dengan Suzuki M3, kemudian lanjut dengan 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan Avanza. Hingga kini, 7 korban luka dirawat di RSUD Cimacan dan 1 korban lainnya dirujuk ke RSUD lainnya. Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur. 2 orang penumpang mobil tewas. Api besar, demikian. Kalau bisa disampaikan. Ini 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur, Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priok melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana ke mana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priok arah ke Jagorawi, Bogor.
Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, sebuah truk terjun ke jurang di kawasan Lembah Anai, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, 1 tewas dan 1 lainnya luka parah. Sebuah truk pendingin terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Lembah Anai, Kelurahan Silaing, Bawah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas gabungan dibantu relawan datang ke lokasi untuk mengevakuasi truk. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek parah. Sebelum terjun ke jurang, truk menghantam pembatas jalan hingga rusak. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong saat melintasi kawasan Lembah Anai yang memiliki turunan tajam dan menikung. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam. Petugas terpaksa memotong bagian truk untuk mengevakuasi kedua korban. Akibat kecelakaan ini, kernet truk tewas terjepit, sementara sopir luka parah. Kaki itu. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sebuah minibus diamuk massa di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga kesal lantaran pengemudi minibus tersebut kabur usai menabrak motor. Sebuah minibus terekam kamera dashboard polisi yang melintas saat menabrak sepeda motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bukannya berhenti, minibus tersebut malah kabur dan menabrak angkot. Polisi yang merekam kejadian langsung melakukan pengejaran. Tolong bang, ke kiri bang, ke kiri bang, kiri bang, kiri bang. Minibus berhenti setelah dikebong warga dan pengemudi ojol yang turut mengejarnya. Warga yang kesal merusak minibus bahkan berusaha menghakimi pengemudi dan penumpang minibus. Keduanya selamat setelah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diperiksa serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. 2 kelompok warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore terlibat tawuran. Akibat tawuran, perjalanan KRL komuter lain relasi Jakarta Bogor mengalami gangguan. Aksi tawuran 2 kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, bambu, hingga senjata tajam. Menurut salah satu ketua RT setempat, tak ada yang tahu pasti penyebab tawuran, namun diduga lantaran ada serangan petasan saat beberapa warga tengah duduk di sekitar rumah. Lokasi tawuran yang berada persis di samping rel membuat aktivitas perjalanan KRL Jakarta Bogor ikut terganggu. Kalau dari laporan warga ya, aku dikirimin video ibu-ibu di ujung sana lagi pada duduk-duduk katanya dilemparin petasan. Nah makanya jadi pecah lah nih warga. Sempat terganggu ya karena semua warga ke dalam rel untuk ini jadinya otomatis perjalanan kereta jadinya terganggu. Saat ini petugas kepolisian sudah berada di lokasi dan perjalanan KRL yang sempat tersendat kini sudah kembali berjalan normal. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Seorang pengedar narkoba tertangkap basah petugas Sat Narkoba saat akan transaksi dengan modus tempel di pinggir Jalan Bayangkara, Sukabumi, Jawa Barat. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket sabu yang sudah dikemas dalam bungkus paket kecil. Seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tidak berkutik saat disergap tim Buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan narkoba jenis sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Sebelum diringkus, pelaku terlebih dahulu diintai petugas. Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Baros, petugas kembali mendapati paket sabu siap edar serta satu bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening berukuran sedang. Pelaku bersama sejumlah barang bukti lainnya kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bruto kurang lebih 5,06 gram. Ya, Bang, itu kan di rumahnya atau di mana itu kan banyak paket-paket itu, Bang? Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya. Berapa BB-nya, Bang, yang di rumahnya? BB yang di rumahnya 19 paket. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim gabungan BNN Republik Indonesia BNNP Kepri, Bea Cukai Batam, dan Polda Kepri mengamankan kapal berbendera Tanzania di perairan utara Karimun, Kepulauan Riau. Kapal yang diawaki 10 warga Myanmar ini diduga membawa narkoba jenis sabu cair. Penangkapan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania di perairan utara Karimun menjadi hasil patroli intensif tim gabungan. 10 kru warga Myanmar ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam palka, petugas menemukan ratusan drum yang diduga berisi sabu cair sebanyak 2,6 ton serta ratusan karton rokok tanpa pita cukai. Dirjen Bea dan Cukai Legend Jaka Budi Utama menyebut kapal tersebut sudah masuk radar petugas berdasarkan informasi intelijen. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan yang sebelumnya membawa 1,3 ton ketamin yang diungkap di perairan Pulau Brakit, Bintan. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama. Karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Hingga kini petugas masih memeriksa seluruh kru kapal. Petugas juga mendalami kemungkinan adanya kapal lain yang membawa narkotika dalam jumlah besar menuju Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.